Bapak, Ibu, keluarga besar Insan Charity rahimakumullah, sebagaimana yang kami broadcast di berbagai media, memang demikian adanya tema kita pada malam hari ini. Kita meyakini benar bahwa wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Kita juga yakin benar sudah membaca berbagai literasi barangkali bahwa indeks kemajuan sebuah bangsa itu selalu berbanding lurus dengan indeks membaca warganya. Semakin tinggi minat dan kebiasaan membaca warganya, semakin tinggi pula kemajuan sebuah negara. Bahkan ada sebuah buku yang barangkali sebagian di antara rekan-rekan sudah membacanya, mereka besar karena membaca. Di sana digambarkan sedemikian rupa bahwa orang-orang besar, para pemimpin dunia yang pernah lahir di muka bumi ini, mereka ternyata adalah orang-orang yang luar biasa gila membaca. Bahkan Soekarno-Hatta juga digambarkan sebagai orang yang rakus membaca, orang terkaya di dunia, Warren Buffett juga gila membaca. Ironi barangkali kita yang menginginkan kemajuan bangsa kita atau bahkan ya sedikit kemajuan buat diri kita, tetapi masih ogah-ogah dalam membaca. Nah, kebetulan dulu saya pernah mengikuti sebuah kajian tentang membaca ini dan saya sangat terinspirasi, semangat sekali setelah mengikuti kajiannya. Dan alhamdulillah, qadarullah setelah kita undang, ternyata beliau bisa memenuhi undangan kita untuk mengisi di Wake Up Weekend Upgrade episode yang keempat di Insan Charity ini. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak sebenarnya, dan kalau kita lihat profilnya, kalau kita baca, luar biasa. Setidaknya terbukti beliau pernah menjadi mahasiswa terbaik Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2010, juga mahasiswa terbaik se-Unpad di tahun yang sama 2010, bahkan mahasiswa terbaik kedua secara nasional di Kemendiknas barangkali ya di tahun yang sama. Beliau juga sudah melanglang buana, pernah sekolah di Jepang, pernah juga kuliah kursus di Belanda, luar biasa. Dan saya yakin salah satunya adalah karena beliau begitu mencintai membaca, dan kita ingin menyerap malam hari ini seperti apa sih menyenangkannya membaca itu. Langsung saja barangkali kami persilahkan kepada Bu Dokter Almira Marianisa untuk menyampaikan kajiannya. Mangga, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya jelas ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali sebelumnya atas undangannya, atas kepercayaannya untuk menyampaikan. Ini sebetulnya sekedar berbagi saja dari beberapa sumber yang pernah saya baca, juga mungkin beberapa pengalaman atau refleksi selama menjadi pembaca gitu ya. Ini saya coba slide share. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, baik. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya sesi malam ini tuh kita sharing saja, tadi sudah saya bilang, pengalaman-pengalaman dan apa yang pernah saya baca sebelumnya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa semakin menikmati lagi proses membaca, karena saya tahu pasti penghayatan setiap orang pasti berbeda, dan nanti pasti cara kita bisa menumbuhkan kecintaan juga berbeda. Jadi ini sekedar pengalaman saya saja. Oke. Sebelumnya, membaca itu apa sih? Nah, kalau ada di Wikipedia, membaca itu katanya didefinisikan sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, di mana di proses itu kita mencoba mendecoding simbol-simbol ya. Jadi dari huruf-huruf bagaimana sih pada akhirnya kita bisa mendapatkan makna, meaning, pemaknaan. Artinya di sini ini adalah suatu proses yang aktif. Proses maknanya, kalaupun di awal kita belum mendapatkan pemahaman, kita masih merasa kesulitan, kita masih harus berupaya, nggak ujuk-ujuk, itu wajar. Karena memang membaca itu suatu proses. Pun
kalau di awal membaca kita belum merasakan keterikatan itu terhadap buku, itu pun masih wajar, karena memang ini suatu proses. Proses di sini, ini disebutnya proses kognitif, melibatkan akal ya, atau otak. Tapi sebetulnya lebih dari itu kalau menurut saya. Ini adalah suatu proses aktif di mana kita melibatkan akal, tapi juga secara aktif melibatkan hati. Sebab kita gak akan bisa dapat pemaknaan yang utuh kalau misalnya tidak melibatkan hati ketika membaca. Gitu. Masuk betul ke dalam bacaannya. Bagaimana dari huruf-huruf, simbol-simbol itu kita bisa mendapatkan makna. Jadi kalau misalnya membaca tapi tidak mendapatkan makna dari situ, berarti dengan kata lain bisa dibilang kita belum memenuhi definisi membaca itu secara utuh. Gitu mungkin. Kemudian ini ada beberapa fakta mengenai membaca. Di sebelah kiri bisa kita lihat, ini adalah hasil penelitian dari University of Sussex di Inggris tahun 2009. Di sini disebutkan bahwa membaca selama 6 menit sehari itu bisa menurunkan tingkat stres sebesar 68%. Dan bahkan ya ini ternyata katanya lebih signifikan jauh dibandingkan aktivitas-aktivitas lain yang selama ini tuh dikenal bisa menurunkan stres juga, seperti mendengarkan musik, minum kopi atau teh, jalan-jalan, bahkan bermain PlayStation. Gitu. Kemudian di sebelah kanannya artikel penelitian juga ini dilakukan di 9 negara Eropa ya, dimuat di Economic Journal tahun 2015 ya. Di sini katanya mereka sebetulnya mempelajari banyak hal. Di antaranya tingkat pendidikan, kemudian dan lain-lain, tapi juga kebiasaan membaca dan juga jumlah buku yang dimiliki ketika kecil ya, dan mengaitkannya dengan salah satunya income. Dan ternyata didapatkan bahwa para subjek yang jumlahnya ini lebih dari 3.000 sekian ya, dari 9 negara itu yang membaca minimal 10 buku di luar bacaan wajibnya ketika sekolah, ternyata ini punya penghasilan yang lebih tinggi sebesar 21% dibanding mereka yang tidak membaca. Gitu. Kemudian ini ada penelitian juga. Ini penelitiannya dari The Movies Project, ini lokasi di Amerika, sama sampelnya besar juga, 9 ribuan. Ini meneliti apakah membaca itu punya pengaruh terhadap demensia. Mungkin familiar ya dengan demensia. Demensia itu adalah penyakit kepikunan yang bisa melanda lansia gitu ya, dan ini tuh salah satu yang dikhawatirkan juga karena setiap kurun waktu tuh semakin meningkat gitu, bahkan ada prediksi bisa mencapai berapa puluh juta pada tahun 2050 gitu. Dan ternyata di sini kita lihat dulu slide selanjutnya ya, ternyata membaca itu mungkin ini ada yang familiar ya dengan konsep statistik. Kalau misalnya P-value-nya ini di bawah 0,5 berarti signifikannya, dan ternyata membaca buku, reading books ini dia secara signifikan menurunkan tingkat demensia. Kalau kita lihat lagi, apalagi sih yang signifikan nih selain membaca buku, yaitu ternyata adalah melakukan puzzle, teka-teki silang, itu juga nih signifikan menurunkan kepikunan, serta ini melakukan kerajinan tangan gitu. Dan terlepas dari bukunya apa, tapi di sini yang diteliti ternyata buku tuh lebih bermakna dibandingkan koran pada saat itu. Kemudian di sini ada juga penelitian ini dari Social Science Medicine. Kata ini dia penelitiannya agak unik. Jadi dia meneliti antara orang-orang yang membaca dan yang membaca buku, membaca koran, kemudian membandingkan juga antara orang yang membaca dan tidak membaca. Itu bagaimana harapan hidupnya gitu ya selama berapa tahun ke depan. Ternyata mereka mendapatkan bahwa orang yang membaca buku dengan durasi waktu membacanya itu antara 1 sampai 3,5 jam per minggu ya ini Pak Bu, bukan per hari, itu 17% lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal, atau punya 17% kemungkinan harapan hidup lebih tinggi selama 12 tahun ke depan. Ya memang kalau ajal mah di tangan Allah, cuman ini ada hasil penelitian ini saya sampaikan. Karena menarik, bahkan meneliti mengenai hubungan buku dengan kesehatan, berarti ya, kesehatan fisik gitu. Yang tadi, nah ini
penelitiannya. Mungkin nanti kalau mau dibaca lebih lanjut, dan ini signifikan sekali kalau dilihatnya. Kalau dilihat Dok, di sini, bisa diperbesar nggak dok oh tampilannya? yang mana? Jadi ada 2 layar ya, tidak. Oh, gitu ya. Maaf sebentar. Saya coba share ulang. Ini teh. Data-datanya Oh, menarik tadi. iya. Ayo. Wah, peserta penuh ini, kasihan yang terlambat nggak bisa gabung ini. Oh iya ya, dari tadi berarti terbagi 2 ya? Saya baru. Iya betul dok. Maaf ya. Nggak apa-apa, nggak Maaf. apa-apa. Nah, iya. Sip. Yang tadi sebentar. Yang tadi ini tapi kelihatan nggak ya yang tadi? Jadi ini reading books, kemudian ini bermain crossword puzzle, teka-teki silang. Satu lagi yang signifikan sekali itu craft, kerajinan tangan ya. Kemudian satu lagi nih yang mau disampaikan juga, jumlah waktu membacanya juga ternyata signifikan nih. Baik jumlah waktu membaca dengan jumlah waktu melakukan hobinya gitu. Semakin signifikan semakin lama meluangkan waktu membaca atau melakukan hobi yang tadi. Kemudian ini yang tadi yang dengan ini ternyata bahkan tidak dipengaruhi oleh usia saat itu, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, penyakit bawaan, penyakit yang sudah diderita gitu ya, penyakit kronis, kemudian persepsi kesehatan, harta kekayaan, status pernikahan maupun depresi. Jadi buku itu manfaatnya tuh melampaui segala faktor itu gitu. Jadi kalaupun misalnya usia ketika itu sudah tua, rasnya apapun, kan lagi ramai masalah ras di Amerika, pendidikan misalnya rendah, punya penyakit kronis, kemudian mungkin tidak terlalu sejahtera secara ekonomi, apa tidak menikah misalnya, atau tadinya pun ada depresi sebelumnya, ternyata dengan buku tuh secara signifikan menurut penelitian ini akan meningkatkan kesehatannya dan juga yang diukurnya menjadi nanti harapan hidupnya gitu. Dan buku itu lebih signifikan juga meningkatkan dibanding membaca majalah atau koran. Dan kalau dibandingkan dengan yang non pembaca buku itu bahkan 23 bulan kelebihannya. Gitu. Jadi menurunkan resiko sebanyak 20% menurut penelitian ini. Nah, ada juga ini penelitian lain, Journal of Research in Personality katanya, mungkin selama ini ada anggapan kalau membaca itu harus buku serius, harus textbook, harus buku-buku how to ya buku-buku serius ya, kalau baca novel mah buat apa gitu. Tapi ternyata justru di sini ditunjukkan bahwa orang-orang yang rutin membaca buku fiksi atau novel gitu ya, berarti itu kemampuan sosialnya tuh lebih baik. Karena katanya menurut analis dari University of Buffalo Amerika, buku fiksi itu bisa meningkatkan kemampuan kita empati terhadap orang lain. Nah, sekarang itu yang tadi masuk ke fakta-fakta menurut orang hasil penelitian. Ini mungkin saya mau cerita sedikit kalau 3 alasan utama selain mungkin hasil penelitian tadi yang menguatkan saya untuk menjaga kebiasaan membaca. Sebetulnya memang kalau sudah kebiasaan mah akan ringan karena tanpa berpikir tuh akan otomatis ya, kalau ada waktu kosong lagi nunggu apa, kalau kita sudah kebiasaan mah udah otomatisasi yang diambil dari tesnya buku gitu. Kenapa berhenti, Pak? Berhenti. Assalamualaikum. Putus ya, Pak? Ya. Aduh, punten. Sampai sinyalnya, maaf ya. Coba. Jadi sampai ya, Pak ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan keputus. Oh iya, punten. Silakan. Iya, putus ya, maaf saya ngomong sendiri berarti tadi. Tadi sampai mana, Ibu? Sampai sini, Bu, betul. Sebentar kok. Maaf, tadi sampai sini ya. Oh iya, bener. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, ini motivasi tambahan saya kenapa akhirnya mengusahakan untuk menjaga kebiasaan membaca itu. Sinyalnya kurang bagus. Ya, jadi halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Salam ya, Dok ada. Iya, baik ya. Iya. Jadi yang pertama, alasannya adalah karena ketika membaca itu saya seperti mendapatkan jeda dalam kehidupan saya gitu. Ketika saya membaca, saya seperti bisa menekan tombol pause di kehidupan. Saya pause dulu deh hidup saya. Halo? Lanjut, Prof. Lanjut. Iya. Jadi ketika baca itu saya seperti menekan tombol pause di kehidupan saya, dan kemudian saya bisa mencoba melihat bagaimana sih kehidupan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, itu tuh menyegarkan sekali kalau kita bisa sekali menekan tombol pause, kemudian nanti kita resume lagi, lanjut lagi, itu tuh ada semacam penyegaran ya di hidup dibanding kalau kita tuh terus aja gitu. Kemudian yang kedua, dengan membaca itu saya seperti mendapatkan personal space, di mana tidak ada orang yang bisa masuk ke space itu kecuali saya gitu. Jadi ini utama ketika waktu misalnya anak-anak masih kecil banget gitu ya, ketika saya baca buku saya seperti dapat personal space. Yang ketiga adalah kita bisa seakan-akan menempatkan diri kita di kehidupan orang lain dan belajar dari pengalaman orang tanpa kita harus mengalaminya sendiri gitu. Misalnya cerita Siti Nurbaya, kita bisa membayangkan kita dari setting Sumatera Barat saat itu, gimana ya rasanya kita jadi Siti Nurbaya tanpa kita harus pernikahan yang paksa seperti Siti Nurbaya misalnya, seperti itu. Seperti yang tadi dikatakan di penelitian sebelumnya, bisa meningkatkan rasa empati terhadap kehidupan orang. Kemudian, nah ini sayangnya ini juga fakta, ini adalah fakta-fakta lainnya. Ini adalah fakta yang didapatkan dari Amerika Serikat ya. Di antaranya ini bahkan di Amerika ini ternyata 25% dari penduduk ya, kurang lebih penduduk Amerika di atas usia 16 tahun itu tidak membaca satu buku pun selama setahun terakhir. Kemudian yang kedua di sebelah sini, ternyata hanya 34% dari murid siswa kelas 8 atau kurang lebih kelas 2 SMP, kalau di sini mungkin, yang bisa membaca di tingkat yang mahir. Ini di Amerika. Hanya 34%. Artinya sisanya sekitar 66% yang bisa membaca dengan mahir. Kemudian, ternyata 46%, hampir setengahnya dari orang dewasa, itu tingkat literasinya, tingkat kemampuan bacanya level dan 61% dari orang dewasa yang ada di dua level terendah dari kemampuan baca itu juga hidup dalam kemiskinan. Jadi memang ada korelasinya nampaknya antara literasi kita itu dengan tingkat ekonomi misalnya. Dan bahkan di sini katanya berkorelasi juga dengan kecenderungan melakukan kriminalitas gitu. Di sisi lain disebutkan juga bahwa kalau dedikasikan jam 4 saja untuk membaca di satu bidang tertentu, maka kita akan menjadi, insya Allah, akan menjadi ahli internasional dalam 7 tahun. Asalkan kita tekuni membaca minimal 1 jam sehari. Kemudian, ini juga beberapa hal penting nih, hasil yang didapatkan di Amerika nih. Ternyata di sana pun hampir setengahnya orang dewasa tidak bisa membaca label di resep mereka. Kemudian 30% dari lulusan SMA itu tidak pernah membaca lagi setelah SMA, ini di Amerika. Kemudian 50% dari orang dewasa di sana itu bahkan tidak bisa membaca buku kelas 8. 1 dari 4 anak di Amerika itu tumbuh tanpa belajar membaca. Ini kan di Amerika pun seperti ini gitu. Nah, di Indonesia gimana? Ini adalah data dari Indonesia. Ternyata kalau kita lihat indeks membaca di Indonesia itu tertinggal sekali dari Singapura atau Hong Kong. Kemudian di sini satu buku di Indonesia dibaca 1.000 orang. Sementara di Singapura dan Hong Kong 1.000 orang membaca 550 buku. Kemudian angka melek hurufnya juga jauh ya dibanding Malaysia, tetangga kita, dan budaya baca kita tuh menempati posisi terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur. Dan ini terrefleksikan juga dari berapa jumlah perpustakaan yang kita punya di desa, di SD,
atau di SMP. Kemudian ini adalah fakta lainnya, Indonesia peringkat ke-60 dari 61 negara tentang minat membaca, dan ini akhirnya karena pembacanya sedikit, jumlah buku yang terbit pun akhirnya sedikit, karena mungkin ya pasarnya tidak sebaik dibanding negara tetangga. Dan ini memang minat dan terlihat juga di anak-anak kita, karena bagaimana kita mau mengharapkan anak-anak kita menjadi pembaca, sedangkan yang dia lihat ayah ibunya bukan pembaca gitu, karena pasti anak kan meniru apa yang dilihat. Nah, minat baca anak-anak Indonesia itu paling rendah dibanding Filipina, Thailand, Singapura, apalagi Jepang. Itu mungkin. Sekarang ini ada beberapa mungkin berbagi beberapa tips teknis mana supaya bisa menjaga kebiasaan membangun dan menjaga kebiasaan membaca. Ini saya serap juga dari buku tulisan Gretchen Rubin, judulnya Better Than Before, tentang membangun kebiasaan. Jadi nomor satu yang paling penting, yang paling atas tuh kita mesti gini, kalau kita mau membangun satu kebiasaan baru maupun kita menjaga satu kebiasaan lama, itu pasti sangat berkaitan dengan manajemen waktu. Nah, kalau kita mau mendalami manajemen waktu, maka nomor satunya itu kita sendiri mesti bisa memahami apa sih sebetulnya yang penting buat kita. Karena kalau bawah sadar maupun di atas sadar kita tidak menganggap sesuatu itu penting, pasti kita nggak akan punya waktu untuk itu. Tapi sesibuk apapun kita, seribu apapun hidup kita, buat kita sesuatu itu penting, kita pasti melakukan itu. Gitu. Pasti menyempatkan diri sadar maupun tidak sadar. Jadi pertama-tama saya sendiri merenung juga. Jadi sebetulnya selama ini yang penting di hidup saya itu apa? Dan kalau kita memang serius, saya mau membangun kebiasaan membaca, maka putuskan di dalam diri bahwa membaca itu memang penting buat saya. Kemudian yang kedua, kita seringkali berpikir, aduh susah baca, saya emang nggak ada waktu. Nah, ini tuh seringkali itu sekedar persepsi kita gitu, bahwa kita tuh kekurangan waktu. Sangat ada manfaatnya kalau kita tuh betul-betul memonitor sebetulnya 24 jam waktu kita tuh dipakai apa saja gitu. Betul-betul dari saat bangun, jam berapa kita bangun, sampai jam berapa kita tidur, coba kita jujur-jujuran sama diri sendiri, sebetulnya waktu kita terpakai buat apa. Nanti kita lihat sebetulnya waktu kita tuh apa kita betul-betul sibuk, sebetulnya apa yang membuat kita sibuk, dan apakah ada waktu-waktu yang potensial untuk kita alihkan menjadi waktu membaca misalnya, kalau di konteks ini. Jadi kita nanti bisa tahu sebetulnya waktu kita tuh selama ini habis buat apa ya, jangan-jangan habisnya buat scrolling Instagram, lihat potensi belanjaan di Shopee misalnya gitu. Terus yang ketiga adalah kita juga penting untuk punya fondasi hidup yang baik. Maksudnya adalah membangun kebiasaan baru itu perlu usaha dan perlu energi gitu. Dan kita nggak akan sulit punya usaha dan punya kekuatan, punya energi yang cukup untuk membangun kebiasaan yang baru kalau kita fondasi kita dalam fondasi hidup kitanya sendiri juga belum kuat. Fondasi itu apa saja? Ibadah, kebiasaan tidur yang baik, kebiasaan olahraga yang baik, aktivitas fisik maksudnya, makanan, dan juga mungkin sekeliling yang rapih gitu, sekeliling yang rapih. Kemudian yang keempat, jadwalkan DEAR misalnya namanya. Drop everything and read. Stop semua pekerjaan dan membaca. Karena sesuatu yang kita jadwalkan, insya Allah akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak kita jadwalkan, maka niscaya tidak akan terjadi. Dan ini lebih mudah kalau misalnya kita ikatkan dengan kebiasaan yang kita udah natural gitu. Misalnya kan bangun tidur terus mandi itu udah natural. Misalnya gitu, bangun tidur pasti mandi. Nah, kalau misalnya memang mandi setelah bangun tidur itu sudah menjadi kebiasaan, maka ikatkan si kebiasaan membaca itu setelah mandi gitu. Jadi nanti otomatis setelah mandi langsung teringat, oh ya ada kebiasaan ini. Itu lebih mudah daripada kita kayak saya berencana jam 4 saya mau baca, jam 5 saya mau baca gitu. Karena kita tuh sangat mudah untuk istilahnya tuh lose track of time gitu ya, tahu-tahu udah jam segini gitu. Kemudian yang kelima, lingkungan tuh sangat mempengaruhi kita, jadi sebaiknya kita punya partner membaca. Bisa suami atau istrinya, bisa anaknya, kakaknya, bisa juga kita join book club, bisa juga kita pasang reminder pribadi, harus membaca. Kemudian, buatlah mudah, artinya
rak buku jangan disimpan di pojok di dalam gudang gitu yang susah misalnya. Buku misalnya simpanlah di meja yang terlihat setiap hari, di rak yang tingginya tuh mudah untuk dijangkau. Jangan di paling atas karena itu mempengaruhi. Kemudian lakukan setiap hari, jangan selang-seling karena ini akan membuat kita sendiri harus memutuskan nantinya. Hari ini baca nggak ya? Oh hari ini nggak usah baca, besok baca. Taunya besoknya ada apa? Taunya besoknya ada apa? Nah kalau kita lakukan setiap hari tanpa excuse, meskipun cuma sebentar, meskipun cuma 6 menit misalnya, tapi setiap hari, itu nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan yang bahkan akan kita lakukan secara otomatis. Gitu. Katanya sih membangun kebiasaan itu 21 hari ya, katanya gitu. Tapi ada juga yang bilang 6 minggu. Kemudian, hati-hati terhadap label kita sendiri. Kalau kita sendiri udah bilang, susah kayaknya, saya mah bukan orang yang suka baca buku, kayaknya mah susah, nah itu pasti akan susah. Jadi dari awal, selain kita memutuskan membaca itu penting buat kita, putuskan juga bahwa saya mah orangnya suka baca gitu. Putuskan aja dulu. Karena kita nanti akan bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan mengenai diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, mulai kebiasaan membaca saat ini juga. Atau minimal hari ini juga. Jangan mulai besok. Mulai besok mah sama aja dengan mulai minggu depan, sama aja dengan mulai tahun depan. Niscaya susah. Kemudian, mulai sedikit-sedikit aja, tapi continue. 6 menit sehari lebih bermakna dibandingkan misalnya 1 jam sebulan misalnya gitu. Kemudian yang terakhir, jadikan membaca itu suatu proses yang sifatnya pribadi. Gitu. Ada memang orang-orang yang menjaga kebersihan dan keapikan bukunya gitu ya, dijaga betul, siapa tahu nanti bisa dijual lagi. Kalau saya ketika saya punya buku gitu, saya akan merasa itu benar-benar buku saya. Jadi dan akan berusaha untuk melibatkan tadi itu pikiran dan hati kepada proses membaca. Jadi setiap ada yang kira-kira ring, ini berkesan itu, langsung aja stabiloin. Bahkan kalau perlu tulis notes segala apa yang ada di sana gitu. Itu nanti akan membuat proses membaca tuh lebih hidup, lebih aktif, lebih dua arah. Nah, itu mungkin sedikit sharing mengenai tips teknisnya. Nah, ini ada beberapa quote mengenai membaca. Katanya, that's the thing about books, they let you travel without moving your feet. Kita bisa seperti sudah kemana saja, sudah melihat dan mendengar segala macam hal tanpa kita sebetulnya harus kemana-mana. Gitu. Terutama di masa pandemi ini harus di rumah aja. Rasanya kurang pengalaman kita setiap hari membaca, kita akan terus mendapatkan pengalaman baru. Karena ini, reading gives us some place to go when we have to stay where we are. Dan satu lagi, a reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. Seorang pembaca, dia sudah pernah mengalami berbagai situasi kehidupan yang mungkin nggak dialaminya sendiri, tapi dialami orang lain. Tapi kalau orang yang tidak pernah membaca, ya dia cuma menjalani hidupnya sendiri aja. Gitu. Itu mungkin kira-kira Bapak dan Ibu sedikit ceritanya. Keren, Bu. Alhamdulillah. Kalau Bu Dokter menangani pasien konsultasi sama begini juga bicaranya Bu Dokter cepat-cepat gitu. Oh cepet ya Pak, maaf ya Pak. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh minta diulang aja Pak. Aduh, itu tandanya saya semangat Pak. Ya, Bu Dokter minta request saja. Barangkali minta ditekankan yang slide ketiga ya, tentang perbandingan mengurangi stres dibanding dengan game dan sebagainya. Slide yang ketiga Bu Dokter, setelah judul, karena sebagian juga kebetulan baru pada masuk. Coba sebentar ya. tekankan juga Bu Dokter. Oh boleh. Tiga yang ini ya. Yang perbandingan mengurangi tingkat stresnya Bu Dokter. Halo? Ya, yang perbandingan yang... Iya, yang ini ya. Belum muncul? Oh, belum muncul? Oh, gambarnya belum muncul. Nah, itu betul. Udah muncul, Dokter. Perbesar, Bu. Oh iya, sebentar. Ini ya. Yang berikutnya. Nah, itu. Yang ini kan? Yang ini betul, Bu Dokter.
Oh iya, ini mau diulang Pak? Ya, sedikit di ini aja lagi, Bu Oh Dokter. iya, boleh. Ya, jadi ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah hasil penelitian, ini dari universitas di Inggris, University of Sussex tahun 2009. Jadi dia itu meneliti sejumlah orang ya, mengukur tingkat stres, diukur dari misalnya parameternya tekanan darah, denyut jantung gitu dan lain-lain. Sebelum dan sesudah mereka melakukan aktivitas-aktivitas ini, yaitu membaca, mendengarkan musik, kemudian minum teh ya, katanya kan bisa calming, relaxing gitu, jalan-jalan, dan bahkan main video game. Dan ternyata membaca bahkan hanya 6 menit sehari itu menurunkan kadar stres sampai 68%. Sementara kalau di sini ada datanya nih, kalau mendengarkan musik itu hanya 61% turunnya. Kalau minum teh atau kopi itu hanya turun 54%. Kalau jalan-jalan itu hanya turun 42%. Dan yang paling kecil itu kalau main video game itu hanya menurunkan 21%. Dan bahkan saat main video game, malah denyut jantung akan meningkat. Gitu. Itu mungkin, Pak? Siap, mantap. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya luar biasa. Memang beruntung saya waktu itu mengikuti sesi Bu Dokter secara live. Sekarang teman-teman mungkin ada sedikit berjuang untuk mencerna, tetapi saya yakin apa yang barusan disampaikan itu sangat luar biasa. Oke, sebentar. Kalau ada yang belum jelas, nggak apa-apa, Pak. Ya, ini Tadi, sudah ada yang mau bertanya Bu Dokter. oh iya. Silakan dulu barangkali yang pertama Pak Jaka. Silakan di-unmute sendiri Pak Jaka. Halo. Pak Jaka yang mana dulu ini? Oh maaf, ini Pak Jaka yang sudah Jaka Guningrat, mohon maaf. Ya Pak, ya silakan Pak Jaka. Ya, ini Pak Jaka dua-duanya nanya nih. Pak Jaka Guningrat ada? Bu Dokter, Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Ya, saya izin bertanya seperti yang tadi saya sampaikan di kolom chat ya. Di sini keterangan membaca yang saya pahami di awal adalah membaca buku ya. Tapi budaya membacanya juga sepertinya bisa masuk dalam kategori membaca ini sendiri atau tidak. Maksudnya kita kan mungkin gemar juga ya atau senang membaca lah. Tapi yang dibaca ini banyak nih jenisnya, kategorinya. Ada buku, textbook, ada mungkin tadi disebutkan koran, majalah, dan lain-lain. Atau sekarang kan sudah era digitalisasi ya, buku ini udah masuk ke dalam bentuk digital. Apakah yang seperti itu juga termasuk? Atau memang bentuknya tuh harus buku yang ada lembaran demi lembaran? Kalau sensasi membaca itu kan ada suara kertas terangkat dan seterusnya gitu ya. Iya. Itu kan disebut buku atau membaca buku. Atau seperti apa? Termasuk dengan misalkan kita membaca Al-Quran, Bu. Ini masuk dalam kategori membaca tersebut atau bukan? Soal tadi saya mendengar ada selain aktivitas membaca wajibnya. Nah, itu saya juga bingung. Kalau membaca Al-Quran selama ini kita anggap itu adalah rutinitas wajib, apakah itu berarti bukan termasuk ya dalam membaca tersebut? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Iya. Baik Pak, ini saya coba jawab menurut pemahaman saya ya. Mungkin nanti kalau ada perspektif lain, mangga. Ya, jadi kalau di hasil penelitian yang saya tampilkan di sini, ini semuanya tuh buku dalam bentuk fisik ya, karena mungkin itu adalah bentuk buku yang bisa diakses oleh semua subjek. Ini kan penting untuk menyamakan ya, karena subjeknya di sini rata-rata subjek yang besar, ribuan gitu subjeknya, bukan hanya puluhan gitu ya. Nah, yang digunakan di sana adalah buku teks. Nah, kemudian bukunya buku jenis apa? Buku apa saja, tidak dirinci. Saya coba membaca ini bukunya buku apa ya? Ternyata buku apa saja. Hanya saja mereka membedakan antara buku dengan koran. Kalau tadi pertanyaannya kan sekarang bacaan itu banyak, bahkan ada yang bentuk digital nih. Bentuk digital signifikan atau tidak?
sebetulnya saya tidak bisa mengatakan itu signifikan apa enggak, karena kalau signifikan, saya mau bilang signifikan apa tidak, saya harus punya dasar penelitian ilmiahnya juga gitu. Tapi saya saya kira kalau kita ambil hikmahnya sih sebetulnya yang di sini adalah kita tuh punya waktu, ya, mendedikasikan waktu untuk terus belajar di sini kan. Makna-makna tersirat dari penelitian ini adalah orang-orang yang mendedikasikan waktu khusus di hidup mereka untuk belajar, untuk mengerjakan apa yang mereka sukai gitu ya. Jadi berbahagia gitu. Kemudian mereka yang kemudian tingkat stresnya lebih berkurang, dan mereka yang mereka yang kemudian membaca lebih banyak, itu mungkin maknanya. Jadi kalau kita ambil intisari semangat-semangatnya itu, maka saya sih optimis sebetulnya bentuk dari bacaannya sendiri tidak terlalu bermakna gitu. Asalkan walaupun punya buku digital, tapi kalau kita mendedikasikan waktu yang banyak betul-betul untuk membaca dari buku digital itu, maka insya Allah bisa. Kalau saya sih percayanya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa menurunkan stres juga? Insya Allah bisa. Apakah bisa membuat kita lebih sehat juga? Insya Allah bisa. Karena yang penting adalah dedikasi kitanya terhadap aktivitas itu. Yang penting jangan sampai ketika kita niatnya mau buka buku digital, ternyata malah nyasarnya ke aplikasi seperti misalnya Instagram, status WA, Facebook, Shopee gitu misalnya. Itu mungkin kira-kira menurut saya Pak ya. Terus kalau apakah Al-Quran itu kan, apakah Al-Quran dianggap bacaan wajib atau tidak? Nah, kalau di konteks di sini sih bacaan wajibnya adalah bacaan ketika sekolah ya. Jadi bukan wajib atau enggaknya. Kalau menurut saya bukan memusingkan Al-Quran ini wajib apa enggak, bukan. Tapi di luar bacaan di luar hal-hal yang menjadi kewajiban kita nih, seberapa banyak sih alokasi waktu kita untuk hal tersebut gitu. Jadi kesemangat kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat kita meskipun itu sifatnya sunnah gitu ya, dibandingkan hanya melakukan hal yang sifatnya wajib. Itu mungkin yang kita paham, Pak. Terima kasih Bu Dokter, mantap. Silakan berikutnya Pak Jaka Prabawa, diborong Jaka ini. Ya, Bu Dokter, maaf ya, ini mungkin pertanyaannya agak umum ya, karena di sini saya umur udah 48 ya, sementara yang namanya membaca itu kalau kita itu beda topik ya. Saya kan senengannya kan baca teknik ya, terus kita baca seni atau baca politik itu kan mulai meraba-raba ya. Jadi kan untuk belajar membaca cepat tuh agak susah gitu ya. Nah itu loncat-loncat kiri, akhirnya ya balik lagi ya bacaannya ya teknik lagi. Apa memang seperti itu tuh bukannya malah menambah stres gitu Bu Dokter? Mungkin itu saja Bu Dokter. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Iya nih Pak, saya tuh lupa tanya ya, ini audiensnya kira-kira usia berapa, jadi saya mohon maaf ini banyaknya kartun-kartun ya Pak ya. Saya biasa hadapin anak-anak, jadi saya tambah kartun-kartun. Mohon maaf. Jadi kalau untuk buku, ini juga saya 3 kali kayaknya menyampaikan mengenai halo, Assalamualaikum. Ya, masih. Halo? Oh iya. Nah, jadi dan ini ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan juga, bagaimana kalau bukunya tuh buku yang serius gitu. Meskipun tadi saya bilang ternyata buku yang tidak serius, buku novel pun ada manfaatnya gitu ya, besar manfaatnya, tapi di sisi lain sudah tentu buku yang serius tuh lebih banyak juga manfaatnya, saya sih percaya itu. Karena saya sendiri juga pada dasarnya lebih suka buku yang serius dibanding buku-buku novel gitu. Tadi cuma penelitian tadi saya sampaikan juga, karena waktu Alisnya lebih muda tuh mereka kan lebih banyaknya seneng buku-buku komik bahkan novel gitu ya. Jadi itu tujuannya tuh membesarkan hati bahwa apapun jenis bukunya nggak masalah. Yang penting adalah kita membangun kebiasaan membacanya dan membangun ikatan dengan apa yang ada di hadapan kita. Berusaha fokus terhadap apa yang ada di hadapan kita gitu Pak. Dan kalau kita lihat di penelitian yang lain, yang signifikan menurunkan stres itu tidak disebutkan buku fiksi atau tidak. Jadi buku apapun insya Allah bisa gitu. Tapi ada satu penelitian yang bilang koran ya Pak,
atau majalah itu tidak sesignifikan membaca buku. Kenapa? Karena mungkin analisa dari penelitian itu, ketika kita membaca koran atau majalah, kita kan melihat fenomena yang terjadi di sekitar ya. Itu jadi tidak membiarkan kita untuk betul-betul menekan tombol pause atau jeda gitu di kehidupan kita sehari-hari. Kita malah jadinya semakin ingat, semakin memikirkan apa yang terjadi di kehidupan kita. Artinya kalau sekarang banyak orang sedang stres menghadapi corona, misalnya menghadapi COVID, ketika membaca koran, isinya peningkatan jumlah pasien COVID gitu. Bisa jadi itu tidak membuat menjadi lebih rileks, malah menjadi tambah stres gitu. Tapi kalau Bapak misalnya sekarang lihat orang-orang fenomenanya kan banyak takut masalah COVID, Bapak membaca buku teknik, itu kan menjadi semacam pause juga ya untuk Bapak gitu. Jadi insya Allah sih saya yakin itu bisa juga menjadi penurun stres yang efektif gitu. Itu mungkin Pak Jaka. Terima kasih Bu Dokter. Oh, Pak Jaka senang ya, alhamdulillah. Silahkan, yang lainnya ada yang bertanya. Luar biasa nih malam ini rekor Bu Dokter. Belum pernah Wake Up in Sincerity sampai penuh ini kursinya 100 kursi karena memang kita baru booking segitu di Zoom-nya. Dan ini banyak yang komplain nggak bisa masuk, rebutan. Kenapa nggak bisa masuk? Kenapa nggak bisa masuk? Mohon maaf, mudah-mudahan lain waktu silahkan Bu Ida Fitriah mau bertanya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Bu. Iya, pertama saya ingin menyampaikan senang berteman dengan Ibu. Yang kedua, ingin berbagi Bu. Aduh, punten ada flu. Yang pertama, ingin bertanya Bu, yang pertama, anak saya sejak SD kelas 4 atau kelas 5 ya, mulai senang baca, termasuk ketika SMP. Nah, justru sekarang pas masuk SMA, tidak terlihat lagi senang membaca. Mungkin bisa berbagi tipsnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, justru anak yang kecil ini, yang baru kelas 1 SD, belum terlihat kesukaan, belum terlihat dia senang baca atau tidaknya. Itu juga mohon tipsnya dari Ibu gimana cara menumbuhkan minat baca ke anak. Terima kasih Bu Dokter. Iya Bu, terima kasih pertanyaannya Bu. Mungkin saya menjawabnya dari pengalaman saya sebagai anak ya Bu, karena kalau pengalaman saya sebagai orang tua mah masih kurang ya. Anak saya baru usia yang pertama 6 tahun, jadi dan saya juga masih berusaha gitu membangun kebiasaan membaca di anak saya. Sekarang banyak sekali distraksi ketika saya masih kecil kan, anak zaman sekarang tuh gadgetnya luar biasa gitu. Dan anak yang kedua saya baru umur 18 bulan. Nah, tapi saya mau cerita pengalaman saya sebagai anak. Jadi kalau saya pikir kenapa ya saya kok seneng banget sama buku atau baca, ini adalah besar sekali pengaruh dari jasa dan pengaruh dari ayah saya terutama gitu. Karena ayah saya itu adalah orang yang kutu buku gitu, pembaca buku yang istilahnya devoted reader gitu ya, pembaca buku sekali gitu. Ayah saya, seingat saya ayah saya nggak pernah suruh saya membaca, nggak pernah. Ayo tes ini baca itu, nggak pernah. Tapi ayah saya menyediakan banyak sekali buku di rumah. Sejak kecil lebih banyak membelikan buku daripada mainan. Saya ingat yang saya ingat sampai sekarang usia 4 tahun, 5 tahun itu saya udah dibelikan banyak buku Pak Janggut dulu waktu kami tinggal di desa di Desa Bayan di pedalaman Lombok itu. Ayah saya, dan sepanjang saya tumbuh besar gitu, kalau untuk belanja hal-hal lain itu sering dibatasi, tapi kalau buku saya mau minta berapa saja buku itu boleh gitu, dan dibebaskan juga membaca buku apa saja. Boleh baca buku apa aja, nggak pernah dibilang jangan baca buku ini gitu. Boleh baca buku apa saja, tapi kemudian selalu diajak ngobrol. Jadi bukunya tentang apa gitu. Jadi kalau untuk putra ibu yang pertama, dibiarkan saja dulu Bu. Mungkin karena pasti yang namanya minat, kan dia ketemu banyak orang baru, dia mengalami banyak pengalaman baru, lihat teman-temannya juga gitu.
mungkin sekarang sedang masanya dia mengeksplorasi hal-hal baru gitu. Mungkin kalau menurut saya penting untuk kita terus mendampingi saja. Yang penting kita tahu sekarang itu waktu dia terpakai buat apa. Kita terus kasih contoh dan kita tunjukkan bahwa membaca itu menyenangkan, biar dia ingat lagi sama cinta pertamanya dia gitu. Mungkin sekarang dia lihat teman-temannya nggak suka baca, jadi dia mungkin kan anak tuh suka nggak mau beda dari temennya gitu. Tapi kalau dia lihat ayah dan ibunya menikmati proses membaca tanpa harus, ayo kak baca kak gitu. Mudah-mudahan dia ingat lagi, oh iya, saya mah senang baca gitu, saya mah pembaca bukan pemain PS misalnya. Gitu. Juga untuk anak yang kedua, saya lihat tuh anak saya yang ber-18 bulan, itu baru 18 bulan gitu, tapi sekarang seneng aja, dia ngambil, yang diambil tuh buku, terus dia tunjuk-tunjuk buku ini, seperti baca beneran, padahal mungkin nggak ngerti apa yang dibaca, tapi pasti anak tuh yang ketempel di benaknya, yang akan mengalir di darahnya gitu, pasti apa yang dia lihat dan dia contoh dari orang tuanya gitu. Apalagi kita pengennya kan membentuk nggak jadi kewajiban ya, tapi menjadi suatu kecintaan gitu, hal yang kita lakukan dengan bahagia, sukarela gitu kan. Jadi mudah-mudahan anak juga tidak merasa paksa ketika dia membaca gitu. Mungkin itu ya Bu Ida ya. Terima kasih Bu Ida, kok bisa sama sekali ya pertanyaannya dengan yang saya alami ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ida Fitria sudah mewakili. Berikutnya silakan Bu Puspa Arianti untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, Bu Dokter, hampir mirip dengan Bu Ida ya, bagaimana meningkatkan minat baca pada anak. Cuman saya mau nanya juga sejauh mana pengaruh membaca nyaring bagi anak-anak. Kebetulan anak-anak saya kan masih 7 tahun dan masih balita ya. Itu aja Bu Dokter, terima kasih. Ya Bu, baik Bu. Ada dua ya berarti. Yang pertama tadi mengenai membangun kebiasaan membaca Bu ya. Betul ya. Yang kedua mengenai manfaat membaca nyaring. Iya. Kalau membangun kebiasaan membaca tadi seperti yang sudah dijawab untuk Bu Ida. Jadi yang penting adalah contoh dari ibunya. Kemudian saya baru ingat satu lagi juga adalah sediakan buku yang menarik untuk anak-anak. Pasti anak-anak akan lebih tertarik dengan buku yang banyak gambar daripada banyak tulisan. Nah, kita sediakanlah banyak buku-buku yang menarik, terutama kalau untuk bayi, mungkin supaya dia dari bayi itu udah mulai terikat, buku-buku yang bisa digigit gitu ya, buku-buku yang yang lembut, yang bisa digigit-gigit, jadi dia merasa, kan kalau misalnya, iya kain, jadi karena ada gini ya, dikhawatirkan, kalau misalnya kita kasih buku misalnya, terus anaknya kan sobek misalnya ya, gigit-gigit, basah sama iler, kan nanti, jangan-jangan gitu, itu takutnya malah membangun trauma dalam mental dia, gitu, ada yang dilarang gitu. Sebisa mungkin ke anak itu jangan melarang kecuali memang hal tersebut tuh membahayakan gitu. Bebaskan saja, akan tidak membahayakan gitu, dan akan tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Jadi kita jadikanlah proses membaca itu sesuatu yang menyenangkan, dia bisa eksplorasi, dan anak-anak kecil, bayi kecil itu kan eksplorasinya dengan masukin ke mulut, jadi kalau kita kasih buku yang bisa digigit, bisa dia tarik-tarik, bisa dia baku coret-coret, dia pasti akan senang sekali. Kemudian membaca nyaring, ini manfaatnya sudah jelas Ibu, ini enggak saya sampaikan di sini, ada satu buku khusus namanya Read Aloud, itu bahkan yang katanya membaca nyaring itu sudah bermanfaat sejak anak dalam janin. Sejak anak dalam kandungan. Sejak anak dalam kandungan, kalau dia sering dengar ibunya bicara, maka dia akan lebih bonding terhadap ibunya, itu akan lebih, dan bapaknya, kalau bapaknya membacakan, itu akan lebih kuat. Gitu. Itu akan memberikan ketenangan terhadap dia, karena itu adalah suara yang familiar buat dia. Dan nanti ketika dia keluar, ketika dia lahir, maka katanya akan lebih mudah untuk ditenangkan ketika hanya dengan mendengar suara ibunya, karena dia akan menjadi teringat terhadap memori dia yang membahagiakan ketika dalam kandungan ibunya. Manfaat yang kedua adalah ini bahkan sudah direkomendasikan di pedoman tumbuh kembang Menkes ya, sejak anak seperti usia 3 bulan kita bacakan, itu akan secara signifikan meningkatkan kemampuan bahasa dia. Karena anak untuk bisa kemampuan bicara dan bahasanya baik, nomor 1 dia harus punya pengalaman mendengar yang banyak. Dia nggak akan bisa
otaknya memproses untuk membentuk kata-kata baru, pertama kalau dia nggak punya pengalaman mendengar yang cukup. Dia harus cukup mendengar sering, diulang-ulang satu kata itu, untuk nanti otaknya akan bisa mulai bertahap membentuk kata-kata yang menyerupai bentuk tersebut. Jadi membaca nyaring kalau hanya 1 kali sebulan nggak akan bermakna, meskipun 1 jam. Tapi kalau membaca nyaringnya dilakukan setiap hari 15 menit gitu, insya Allah itu akan sangat signifikan mempengaruhi kemampuan berbicara dan berbahasa. Oke, terima kasih dok. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu silakan jika masih ada yang mau bertanya. Ini Bu Dokter luar biasa, padat sekali. Kita biasanya selesai jam 9 malam, tapi jam segini sudah sangat padat ilmunya, luar biasa. Sambil menunggu barangkali Dok ini memaksimalkan waktu saja. Mudah-mudahan nanti masih ada yang mau bertanya. Pendapat Bu Dokter, apakah masih, mohon maaf ini ya, kalau selama ini kita meyakini dengan membaca ini bisa mempengaruhi kemajuan bangsa, kesuksesan seseorang juga gitu. Anggapannya kalau dulu memang seolah membaca buku ini belum ada saingan sumber ilmu yang lain kecuali dengan membaca itu gitu ya. Kalau sekarang kan mohon maaf kita punya banyak sekali media, ada smartphone, televisi, dan media-media digital lainnya. Apakah tolong yakinkan kami masih relevan Dok untuk kita masih mencoba membangun minat dan kebiasaan membaca ini. Mohon maaf Dok, barangkali silakan. Ini konteksnya dalam belajar Lutfi ya. Ya. Iya. Memang kalau dalam konteks belajar, cara orang belajar kan macam-macam. Ada yang dia belajar baik tuh dengan cara visual, atau dia melihat gitu ya pelajarannya. Ada juga tapi orang yang lebih kuat dengan metode audio kan gitu. Jadi ketika dia mendengar rekaman malah lebih nempel gitu. Kalau ya sepengalaman saya memang saya orangnya lebih ke visual. Jadi kalaupun diberikan informasi baru secara audio akan lebih memperkuat kalau saya baca. Tapi dan sekarang tuh terutama saya juga pengalaman sebagai mahasiswa kedokteran ya. Kan banyak sekali video belajar kedokteran gitu. Tapi kalau saya rasa selengkap apapun video itu pasti dipersingkat oleh si penyampainya. Pasti dibuat lebih ringkas oleh si penyampainya, inti-inti sarinya agar orang tidak jenuh misalnya gitu, dan agar orang cepat mendapatkan maksudnya. Dan dengan cara bicaranya dia juga dipengaruhi oleh intonasi dan lain-lain gitu. Sedangkan saat kita membaca, kalau menurut saya, ketika saya membaca sendiri, membaca langsung satu sumber, maka kecepatannya tergantung saya. Kecepatannya, sedalam apa saya mau mencari, mendalami, itu tergantung saya juga. Saya bisa simpan note di situ, saya bisa highlight, saya bisa simpan note, gitu. Saya bisa baca ulang, dan tidak dipengaruhi oleh aksen, intonasi, kecepatan bicara. Seperti misalnya saya ini bicara cepat, itu nggak terganggu oleh hal-hal itu gitu. Dan saya akan lebih dan saya tetap merasa bahwa segala yang namanya gadget ya banyak manfaatnya, tapi tetap potensi distraksinya lebih besar, mulai dari cahaya UV sinar radiasi dari sinarnya, lampunya, kemudian belum lagi kalau tiba-tiba ada notifikasi masuk dari mana, aplikasi mana. Sedangkan kalau ketika buku kita bisa matikan dulu semua gadget, kita fokus ke apa yang ada di hadapan kita. Itu seperti waktu kita menyendiri ya gitu. Kalau dulu mungkin Rasul menyendiri di Gua Hiro, kita menyendiri dalam buku yang sedang kita baca, mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Mantap Bu Dokter. Ini ada yang bertanya Bu Reni Nura, silakan Bu. Baik, selamat malam Dok. Iya Bu. Ingin bertanya Dok, jika misalnya kita diharuskan membaca banyak buku Dok karena memang tugas kuliah atau tugas yang lainnya, namun pada awalnya mungkin
sedikit suka membaca, tapi jika memang buku yang harus dibaca itu kategorinya serius dan cukup banyak materinya dan juga perlu pemahaman yang lama, terkadang ada rasa capek dok, atau kadang muncul malas dan lain-lain. Nah, apakah ada tips dok dalam bagi waktu membacanya? Mungkin dengan berpikir sedikit reward, tapi bingung juga reward yang tetap positif itu seperti apa ya dok? Mungkin itu dok, punten apabila sebelumnya sudah dibahas karena tadi saya terlambat masuk webinarnya. Terima kasih dok, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Yang pertama, ada yang namanya Pomodoro teknik Pak. Jadi memang apa ya, sesemangat apapun kita di awal, konsentrasi kita, fokus kita gitu, semangat kita tuh tidak akan bertahan selama-lamanya gitu. Yang namanya manusia pasti ada naik dan turunnya. Jadi ada rekomendasi di Pomodoro teknik itu katanya kita batasi waktu kita bekerja atau belajar tuh 20 menit, kemudian kita ambil jeda 5 menit, kemudian bekerja, jedanya 5 menit itu sebaiknya jalan dulu, apa minum, apa nyemil, apa gerak-gerak, atau apa gitu ya, tarik nafas keluar, lihat pohon, kemudian 20 menit lagi kembali ke pekerjaan kita, terus matikan semua distraksi, kerja lagi 5 menit, kemudian istirahat lagi 5 menit, kerja 20 menit, 5 menit, baru nanti ada long break selama 20 menit itu. Jadi mungkin itu satu kiat untuk menghindari kejenuhan, ya, menghindari apa yang sebetulnya menyenangkan buat kita menjadi suatu hal yang monoton atau menjenuhkan. Gitu. Mungkin yang pertama. Kemudian kalau memang bacaan wajibnya banyak, bagaimana agar tetap bisa membaca yang lainnya yang disukai gitu ya, itu nanti akan kembalinya kepada manajemen waktu. Jadi dan manajemen waktu itu kita sendiri yang akan bisa tahu kira-kira potensi kita menyelipkannya di mana. Tadi seperti yang sudah disampaikan di tipsnya adalah kita monitor waktu kita. Jadi kita bisa tahu mana sih waktu-waktu yang sebetulnya selama ini kita pakai ternyata untuk hal yang kurang berfaedah lah gitu. Dan kita bangun komitmen, oke, di waktu ini ternyata saya banyaknya saya pakai buat scrolling, maka akan saya alihkan menjadi waktu untuk membaca, gitu. Kemudian untuk reward, saya sendiri suka sistem reward ini, dalam reward dan punishment dalam membangun kebiasaan, maka saya tuh pakai satu aplikasi ini Pak, namanya aplikasi Habitika, Bu. Aplikasi Habitika itu jadi kita bisa masukkan kebiasaan-kebiasaan yang mau kita bangun. Kalau lihat formatnya seperti main game, jadi kita masukkan kebiasaan-kebiasaan yang mau kita bangun apa, terus nanti setiap kita melakukan, kita akan dapat poin gitu. Kalau kita tidak melakukan, nyawa kita berkurang kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa tetapkan juga rewardnya apa. Misalnya, saya sebetulnya suka juga nonton seri TV gitu ya, serial TV. Misalnya kalau saya sudah mengumpulkan poin sebanyak 20 poin, maka saya boleh nonton satu episode seri TV, misalnya gitu. Atau saya tuh paling nggak bisa terkendali kalau beli buku, misalnya gitu. Maka kalau saya sudah mengumpulkan 60 poin atau lebih banyak, maka saya boleh beli satu buku, misalnya gitu. Nah, jadi kita akan berfokus untuk mengumpulkan poin dari mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan, dan jangan sampai kita tidak melakukan satu kebiasaan itu sehingga nanti nyawa kita habis di aplikasi itu, karena kalau nyawanya habis berarti nanti semua poinnya hilang itu kira-kira. Nah, itu jadi mungkin bisa jadi satu ide mungkin untuk membangun kebiasaan dan memanfaatkan juga hal-hal yang bisa jadi reward untuk kita. Mungkin itu Ibu Reni tadi ya, Ibu Reni. Boleh satu lagi, Dok? Iya, Pak. Saya bacakan saja mungkin ini dari Pak Fadli Susanto. Membaca buku itu tergantung kualitas bukunya atau kuantitas waktunya, Dok? Yang berefek mungkin ya? Iya. Kalau di penelitian yang tadi saya cantumkan, itu yang diteliti adalah lebih ke kuantitasnya dulu, gitu. Karena kualitas atau enggak, sebetulnya tiap orang kan beda-beda ya. Buku yang menurut saya berkualitas mungkin akan beda dengan buku yang berkualitas menurut Pak Lutfi misalnya, karena itu kan akan dipengaruhi sekali oleh nilai-nilai kita pribadi. Setiap orang punya nilai-nilai sendiri, punya prioritas sendiri gitu.
Jadi kalau yang tadi diteliti itu adalah itunya, yang paling penting di penelitian yang tadi adalah kuantitasnya. Katanya sih 1 sampai 3,5 jam itu minimal per minggu yang ternyata signifikan ada manfaatnya. Itu. Luar biasa. Oh iya, ini ada lagi nih. Satu lagi dok, apa dok? Iya, boleh Pak. Maaf yang tadi satu nih ya. Saya tadi lupa bilang. Yang tadi penelitian tentang demensia itu tadi pikun ya. Membaca tuh bisa menurunkan risiko pikun. Itu tuh dia membandingkan antara yang aktivitasnya membaca atau mengerjakan hobi ya. Tadi hobinya teka-teki silang atau kerajinan tangan. Itu antara yang aktivitasnya tinggi dengan yang aktivitasnya rendah. Nah, kalau mereka parameter aktivitas tinggi itu adalah 1 jam sehari. Jadi mendedikasikan sejam sehari untuk melakukan kebiasaan membaca atau hobi teka-teki silang atau kerajinan tangan itu signifikan menurunkan risiko demensia atau pikun katanya gitu. Mantap. Ini dari Pak Nanan Hendayana dok. Kalau membaca buku itu bagusnya langsung dibaca sampai tamat atau boleh beralih ke buku yang lainnya dulu? Mohon pencerahannya. Mohon. Iya Pak, saya dari kecil sampai baru kemarin itu senangnya loncat-loncat ya. Dan kalau menurut saya sih saya tetap dapat manfaatnya karena kan yang namanya membaca mah jangan jadi suatu yang jangan jadi suatu yang tekanan ya, jangan jadi harus gitu. Kan lebih ingin tuh dibangun keinginan. Jadi kalau saya pikir hari ini saya lagi pengen baca apa, saya sih ikutin aja. Cuma kemarin itu waktu saya pertama kali nyiapkan materi ini, saya kan membaca buku yang tadi saya sebutkan di awal jadi referensi tuh, buku Better Than Before, tulisan Gretchen Rubin ya gitu. Saya baca dari awal betul-betul sampai akhir gitu. Dan ternyata mendapatkan suatu sensasi atau pengalaman yang berbeda ketika saya betul-betul menekuni buku itu dari awal sampai akhir gitu. Dan tanpa terpaksa karena memang saya merasa butuh baca buku ini karena saya harus menyiapkan materi ini gitu. Karena ketika kita betul-betul membaca dari awal sampai akhir tuh, ketika saya membaca selalu dari pendahuluan, saya nggak pernah skip pendahuluan karena saya merasa penting untuk kita bisa memahami latar belakang si penulis. Ketika dia menulis, apa sih latar belakangnya, apa sih sebenarnya tujuannya dia tuh ngangkat ini gitu. Apa masalah yang dia lihat, apa sih semangatnya dia gitu, apa sih kegundahan dia, bagaimana setting dia saat itu. Itu tuh akan menambahkan pemahaman kita, pemaknaan kita terhadap buku itu gitu. Nah, dari membaca itu dan terus mengikuti alurnya, itu kan pasti alur buku tuh sudah dipikirkan betul-betul, dirancang matang-matang sama penulis ya, dan oleh penerbitnya, editornya gitu, untuk membangun suasana psikologis tertentu, itu tuh ternyata terasa sekali kita lebih bisa masuk ke dalam buku itu, dibanding kalau kita baca secuil gitu. Meskipun saya juga senang baca-baca secuil, karena nanti saya jadi bener-bener apa yang lagi saya pikirin, apa yang lagi saya rasain, dijawab saat itu. Tapi ternyata ada juga pengalaman tersendiri ketika kita menekuni betul-betul pengalaman si penulis dari awal sampai dia menutup gitu. Masih mau dok pertanyaannya dok? Iya Pak, mangga, nggak apa-apa. Maaf dok, apakah ada perbedaan manfaat membaca lewat Android dengan membaca lewat buku? Karena sekarang kan banyak bacaan yang bisa dibaca dengan Android. Dari M. Koharudin, silakan dok. Iya. Maaf, bentar. Pak Koharudin tadi ini sudah disebutkan sekilas di awal. Memang kalau penelitian yang tadi di awal itu semuanya tuh dia, kalau saya baca itunya sih buku dalam bentuk ini ya hard book. Tapi kalau saya sih optimis, buku dalam bentuk apapun, mau buku buku hard maupun buku soft gitu ya, apalagi sekarang kan semangatnya go green gitu. Insya Allah asalkan pada prosesnya tuh kita betul-betul bisa konsisten meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk melakukan hal yang bermanfaat buat diri sendiri, konsisten waktunya, betul-betul kita mengenyahkan dari distraksi-distraksi, betul-betul kita merasa lebih tenang, betul-betul kita seperti bisa pause dari hiruk-pikuk sehari-hari, betul-betul kita merasa masuk ke dalam itu. Saya rasa sih insya Allah saya optimis kita tetap mendapatkan manfaatnya. Ada lagi dari Pak Joko Priyono, pangnaroskeun cenah bagaimana meningkatkan minat kualitas
kualitas bacaan barangkali ya. Waktu kecil beliau suka baca serial Tintin, sampai sekarang di waktu luang kadang-kala masih baca lagi padahal sudah dewasa gitu. Jenis bukunya barangkali ini dok, nggak apa-apa gitu kalau udah dewasa juga bacanya masih Tintin saja. Nggak apa-apa, Pak, daripada nggak membaca mah. Lagian di Tintin itu banyak pelajaran hidupnya kalau kata saya. Kung Fu Boy itu saya suka tuh, Chinmi itu kan pelajaran hidupnya tuh banyak ya. Jadi nggak mesti komik buku nggak ada manfaatnya tuh nggak. Oh, Kapten Tsubasa, wah itu kalau buat saya mah pelajaran hidupnya itu juga banyak gitu. Yang paling penting tuh kita bisa tetap konsisten membacanya. Jangan jangan sampai kita pusingin dulu apa yang dibaca gitu. Akhirnya malah nggak membaca gitu. Lebih baik kita baca apapun, yang penting kita tahu kan pada intinya harus kita dapat manfaatnya. Minimal jadi lebih bahagia gitu ya, lebih tenang, itu insya Allah sudah sangat lebih penting ya dibanding kalau tidak membaca, mungkin itu. Nanti seiring waktu akan saya rasa sih kalau kita sudah, yang penting kita sudah punya kebiasaan untuk duduk diam dan membacanya, nanti juga kita kan pasti hidup tuh ketemu sama banyak hal ya, kita akan muncul kok, saya kayaknya lagi perlu belajar tentang manajemen keuangan, akhirnya mencarilah buku manajemen keuangan. Tapi yang penting sudah familiar dengan duduk diam dan membacanya itu sendiri. Alhamdulillah. Ini barangkali terakhir Bu Dokter, kasihan juga udah malam. Ini dari Pak Indra Nur Alam nih, Pak Dokter Sepuh yang penuh falsafah. Bagaimana pendapat dokter terhadap pernyataan bahwa buku tidak dapat tergantikan? Dari Pak Indra Nur Alam dari Cimenyan. Bagaimana dok? Saya setuju Pak Dokter Indra. Iya setuju. Saya soalnya tadi saya bilang juga selama kan kalau sekarang mahasiswa kedokteran itu udah banyak ya kemudahannya gitu, bisa belajar dari Google, buku-buku e-book. Tapi saya tetap merasa bahkan belajar kedokteran pun beda rasanya kalau belajar dari buku gitu. Konsentrasi, fokus, semangatnya tuh beda. Jadi kalau dibilang tidak tergantikan, betul. Kalau saya punya uangnya gitu, saya akan mengusahakan untuk membeli bukunya, buku textbooknya gitu. Ya kalau memang belum ada uangnya, ya terpaksa lah cari e-book gratisannya. Tapi kalau memang sedang ada rezekinya mah, insya Allah akan diusahakan. Karena memang betul tidak tergantikan. Bu Dokter, praktek dokter anaknya di mana? Katanya ini malah nanya di luar tema. Insya Allah di Rumah Sakit Edelweiss, Bapak Ibu, di Jalan Soekarno-Hatta 550. Insya Allah sedang menyiapkan untuk operasional, mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan, insya Allah mudah-mudahan sudah bisa mulai menerima pasien, sama di klinik Teh Husada di Jalan Halmahera. Cuman saya masih proses mengurus surat izinnya. Karena baru selesai pendidikan itu bulan November akhir tahun lalu, baru keluar surat-surat Februari, keburu corona, jadi inilah terkendala segala ini proses administratif gitu. Baik. Mudah-mudahan bisa segera praktek. Bu Dokter, silakan barangkali jika ingin menyampaikan closing statement sebagai penutup, rasanya cukup barangkali kajian dan diskusinya. Kami persilakan jika ingin menyampaikan closing statement-nya. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir bersama-sama di sini. Mau berbaik hati mendengarkan saya ini berceloteh gitu ya. Padahal kalau mungkin dari pengalaman, aduh saya mah masih kalah jauh dari Bapak dan Ibu sekalian gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tidak untuk mengajari atau menggurui sama sekali ya. Ini hanya tadi yang disampaikan di awal, sampaikan pengalaman apa yang pernah saya alami sebelumnya dan apa yang pernah saya alhamdulillah baca sebelumnya. Kalau setelah ini ada sedikit tambahan tergerak membaca buku, aduh itu mah alhamdulillah kebahagiaan sekali untuk saya gitu. Mudah-mudahan bisa jadi amal kebaikan untuk kita semua. Yang membangun kebiasaan
perlu waktu, nggak akan setelah ini bujuk jadi senang baca mungkin. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi langkah kecil awal menuju kita membangun kebiasaan bagus untuk kita. Dan kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah punya kebiasaan membaca, tapi mungkin misalnya kan satu dan lain hal terdistract, jadi kebiasaan itu putus gitu ya, kan lebih susah tuh. Mudah-mudahan itu jadi jadi semangat sama-sama lagi buat kita untuk kita merutinkan diri lagi, konsisten lagi terhadap kebiasaan kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan itu mungkin Bapak, Ibu. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Dr. Almira Alianisa. Sekali lagi luar biasa dengan wasilah Bu Dr. dengan tema yang menarik. Acara Wake Up kami malam hari ini rekor, barangkali banyak yang tidak bisa masuk, berarti pekan depan pertanda kursinya harus ditambah insya Allah. Sebelum ditutup Bapak Ibu ada kuis-kuis yang akan kami sampaikan seperti biasa. Dan sedikit saja barangkali jika tadi menyimak, ada yang bertanya-tanya, orang tuanya siapa sih yang bisa membentuk di antaranya Bu Dokter ini sampai memiliki kegemaran membaca seperti itu. Di antara teman-teman di Kabupaten Bandung barangkali tos teu birek deui Kak Ustadz Budi Setiawan Jumhur. Beliau dulu juga pernah besar di Kabupaten Bandung ya, pernah tinggal di Rancamanyar kalau tidak salah. Nah, Almira ini adalah putri dari Pak Budi Setiawan Jumhur. Ya, kita turut bersyukur dan menyaksikan produk dari seorang orang tua yang barangkali bisa juga turut membimbing anaknya sedemikian rupa. Mudah-mudahan Bu Dokter juga demikian insya Allah dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dokter, dan beberapa yang hadir di sini adalah para kepala sekolah, dan saya juga sebenarnya semangat untuk mengelilingkan, ada harapan ingin mengelilingkan Bu Dokter untuk ke sekolah-sekolah agar nanti bisa membangkitkan semangat membaca di anak-anak kita barangkali. Siap ya Bu Dokter ya, insya Allah ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan ini coronanya segera berlalu dan harapan-harapan kita terwujud insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan bahwa kami harapkan Bapak Ibu tetap stay tune setiap Jumat malam pada Isya, Wake Up kelima untuk pekan depan telah kami siapkan juga. Jangan lupa untuk dengan tautan dengan link yang sama, tinggal klik saja nanti bisa hadir. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti follow seluruh akun sosmed dari Insan Charity, itu di Facebook, di Instagram, kemudian juga di YouTube kita sudah punya channel, dan rekaman dari Wake Up ini selalu di-upload di YouTube. Jadi silahkan searching saja di Facebook, di Instagram, dan di YouTube nama Insan Charity. Kemudian klik subscribe, like, and share untuk di YouTube. Insya Allah rekamannya akan kami upload. Plus bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti channel Telegram Insan Charity, karena itu adalah sumber pertama yang sering kami upload apapun yang kami hasilkan, yang kami beritakan. Bahkan kadang kami suka lupa, masih lupa di Instagram, di Facebook, tapi di Telegram tidak pernah lupa. Silahkan cari di Telegram channel Insan Charity Official, ikuti di sana, karena untuk malam ini ada plusnya bahwa materi dari Bu Dokter, boleh ya di-share Bu Dokter ya? Materi PowerPoint. Boleh, mangga Pak, mangga. Dari PowerPoint dari Bu Dokter yang barusan disampaikan akan kami upload di channel Telegram saja, tidak di YouTube ataupun tidak di yang lainnya, di channel Telegram. Jadi mari silahkan gabung. Oke, yang ditunggu-tunggu sepertinya kalau pulsa yang tadi absen sudah pada masuk pulsanya, karena biasanya kontan ini petugas dari sibuk langsung ngarisian pulsa. Untuk kuis Wake Up keempat ini, Wake Up ketiga mohon maaf kemarin tidak dapat terlaksana dengan baik kuisnya. Untuk yang keempat ini kami ajak semua Bapak Ibu. Sederhana, kuisnya adalah Bapak Ibu di challenge, ditantang besok, mulai besok, untuk memperlihatkan koleksi buku pribadinya, koleksi buku di rumahnya. Mungkin aya nu di rak, aya nu ditumpuk, aya perpustakaan pribadi, perpustakaan mewah, terserah. Pokoknya nanti harus di-upload di Facebooknya, di Instagramnya, kemudian di-tag Insan Charity, pakai hashtag Wake Up, pakai hashtag juga Insan Charity. Silahkan ungkapkan kata-katanya seperti apa, testimoni dari acara malam ini.
tetapi syaratnya sambil memperlihatkan koleksi buku di rumahnya. Mau 1000 buku, 100 buku, 2 buku, terserah, nanti juri akan menilai. Dan ada hadiah menarik untuk nanti yang menang. Insya Allah kita siapkan beberapa buku bagus yang akan diberikan kepada para pemenang. Tapi mekanisme pengumumannya berubah, yakni mekanisme pengumumannya akan kami umumkan live di Wake Up pekan depan. Jadi waktu penilaiannya seminggu ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nya Pak Sofyan, lebatnya pulsana alhamdulillah. Demikian saja, tepat pukul 21.00 Wake Up kita malam hari ini luar biasa efektif. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan kami berharap apa yang disampaikan tadi benar-benar membawa manfaat, semangat membaca untuk kita, dan semoga dengan semangat membaca itu membawa kebaikan, membawa perubahan ke arah kebaikan untuk masyarakat kita, bangsa kita umumnya insya Allah. Demikian saja pertemuan kita, Wake Up kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Zaidi yang selalu standby dan kepada teman-teman seluruhnya, para amil, donatur, dan calon donatur dari Insan Charity. Dukung kami terus insya Allah. Kita tutup saja dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Mangga, gerak lalakon, istirahat. Atur nuhun. Mangga.